Shalom saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam kebaktian online kita. Dan sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa atas waktu yang telah Engkau persiapkan buat kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Berilah hikmat kepada kami Bapa, agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami secara pribadi. Adapun semua ini kami percaya Bapa, bahwa ini adalah bagian rencana dan kehendak-Mu Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, di rumah saudara. Kita mau memulai ibadah online kita. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini dan juga ada di tempat saudara. Amin. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini Kau telah berkati kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersama saudara-saudara kami Bapa. Tuhan, layakan kami Tuhan, layakan kami supaya apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari tari-tarian Tuhan, biarlah dapat berupa dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih Tuhan waktu ini, biarlah seluruh waktu ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, thank you Jesus. Kita mau datang ke hadirat Bapa. Kita mau datang untuk menyembah-Nya. Amin. Bapakku datang, yes Lord, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Mari angkat tangan saudara. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Yes. Mari kita nyanyikan sekali lagi Bapa. Amin. Bapakku datang, yes kami datang ke hadirat-Mu Bapa, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus kami, haleluya. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Bapa, kami mau datang Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, kami datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, benar Tuhan, Kau hebat Bapa. Berkuasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, benar Tuhan, Engkau hebat Bapa, Engkau berkuasa Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau disenangkan dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara mau menyanyi melompat buat Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan bahwa sukacita Tuhan ada dalam kita, sehingga sukacita kita penuh. Amin. Sukacita Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan patah, takkan pernah kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima saudara. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tangan saudara. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita kita penuh karena Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes Lord, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga penuhi kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan untuk firman-Nya. Firman-Nya yang menguatkan kita, yang menegur kita. Thank you Lord Jesus. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan for your goodness. Hallelujah. Who compares To you, who set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over Compares to me. you, Lord. Who compares To you, you who bring the morning light, the home of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious.
stars in their place. You who calm the raging seas, amazing Lord, that can crossing over me. You compares to you, no one knows who you bring the morning light, the hope of all the earth is precious joy with your great. Angkat tangan saudara, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Yes, Lord. No one can compare to you, oh my Jesus. No one can compare to you. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu, angkat suaramu. Hallelujah, we worship you. Haleluya. Terima kasih Compares to you, Lord. You are magnificent. You are magnificent. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih-Mu, kasih karunia-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. You are our hope. You are our hope, Lord. You are so great. Your goodness, Lord, in our life, oh Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan for your goodness. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your almighty. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Let we sing this one more time. You are magnificent.
Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara untuk renungan firman Tuhan yang akan kita simak bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk waktu, kesempatan kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang telah kami lewati. Kalau pada pagi hari ini kita orang bisa berkumpul, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya juga Tuhan mau memberkati hidup setiap kami. Bapa, biarlah Tuhan yang sendiri yang memimpin dengan kuasa Roh Kudus untuk setiap daripada apa yang akan kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah atas perkenan-Mu ya Tuhan, setiap kata demi kata boleh sejalan dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Bubuhi setiap kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena penyertaan daripada Tuhan Roh Kudus yang memimpin untuk ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin pembicaraan kami, di dalam kami bersama-sama untuk belajar, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan menyertai para kekasih Tuhan yang sudah siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang tidak mempunyai kemampuan ini, biar kasih karunia Tuhanlah yang menutupi segala kekurangannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil daripada Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya percaya semua ini sudah sering kita dengar, tapi biarlah kita mau sama-sama untuk membaca bersama-sama akan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Karena kita tahu firman Tuhan itu luar biasa. Selalu di dalam setiap firman yang akan kita baca, kita akan memperoleh pengertian yang berbeda. Mari kita sama-sama membaca dari Injil Lukas 19, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat itu bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya saya akan menyambung ada satu ayat lagi dari 1 Korintus 13, 1 Korintus 13, karena itu ada kaitannya. 1 Korintus 13 yang berbunyi sebagai berikut. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan yang mengenai Sakius, di mana Sakius mungkin pada waktu itu mendengar kabar tentang Yesus dari teman-temannya, sesama temannya, orang-orang tax collector, dan dia ingin bertemu dengan Yesus. Selama ini hidup dia adalah hidup yang berkecukupan secara materi, tetapi dia tidak merasakan satu sukacita. Hidupnya merasa kosong, sekalipun uangnya banyak. Karena ditekankan di situ dia seorang yang kaya, karena dia adalah kepala pajak, tax collector, chief tax collector, jadi sangat kaya. Dan kita tahu seorang tax collector biasanya sudah ditetapkan berapa jumlah yang dia harus setor kepada pemerintah yang ada, yang waktu itu adalah pemerintahan Romawi, ya, seorang pemerintahan penjajah bagi bangsa Israel, dan ia bekerja untuk pemerintah daripada Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat membenci pekerjaan dia, karena dia selalu menekan. Dan umumnya dia karena untuk mencari uang biar banyak, dia selalu ada kemungkinan banyak dia juga melakukan pemerasan. Jadi kepada setiap orang yang akan dikenakan pajak, maka dia akan peras sedapat mungkin supaya uangnya bertambah banyak. Tapi selama dia melakukan semua itu, karena cinta akan uang itu, hidupnya bukan menjadi lebih enak. Hatinya menjadi galau, hatinya menjadi kosong, karena bangsanya sendiri memusuhinya, karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang hanya untuk mementingkan dirinya. Dia menjadi gundah gulana, dan dia selalu ada kerinduan untuk bersosialisasi dengan bangsanya, tetapi dia tertolak. Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Nah, pada waktu itu banyak berita tentang Yesus. Dia mulai tertarik dengan siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia ada satu kerinduan di dalam hatinya untuk mencari orang macam apakah Yesus itu. Dia ingin memperoleh sesuatu dari pertemuan dengan Yesus. Dia berusaha untuk cari tahu siapa Yesus. Tapi pada waktu itu orang begitu banyak yang berbondong-bondong, ya, karena begitu banyak tidak mungkin dia bisa berjumpa dengan Yesus, karena posisinya dia punya tubuh itu pendek. Jadi tidak mungkin dia bisa melihat Yesus. Untuk itu dia berlari, dan kita tahu di Alkitab juga menekankan dia berlari. Dia naik ke atas pohon ara, dan dari situ dia bisa lihat Yesus yang akan lewat. Nah, dia harapkan begitu, dan benar. Yesus pada waktu itu berjalan melewati pohon ara, dan dia langsung Yesus menengok ke atas. Sakius, turunlah engkau. Pada hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Luar biasa. Oh, dia begitu kaget karena nama dia dipanggil, saudara. Bayangkan, orang yang tidak pernah ketemu bisa tahu nama dia, saudara. Tapi dia sangat bersukacita karena nama dia dipanggil. Biasanya dia nggak pernah digubris oleh bangsanya, karena dia adalah orang yang sudah dianggap musuh oleh bangsanya sendiri. Jadi karena perasaan begitu tertolak,
tapi ada satu pribadi yang mau bertemu dengan dia dan mau berjumpa dengan dia, sampai dikatakan, aku akan bermalam di rumahmu. Itu suatu dorongan dari hatinya. Tuhan Yesus akan menumpang di rumahnya. Orang yang begitu dikagumin mau datang ke rumahnya dan mau menumpang. Ada satu hal yang luar biasa, saudara. Dan kita tahu itulah yang membuat dia menjadi terharu. Masih ada orang yang mau berjumpa dengan dia. Nah, para kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat begitu dahsyatnya kuasa penolakan. Sehingga kalau dilihat, Sakius juga mungkin tidak berani ke bait Allah. Karena orang memusuhi dia, orang menolak dia. Sehingga dia mungkin sudah tidak lagi ke bait Allah. Ataupun kalau pergi ke bait Allah, maka dia akan berdiri di paling belakang atau duduk yang di paling belakang. Karena dia merasa malu, saudara. Nah, karena dia merasa sebagai orang berdosa. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus itu yang memberikan dia suatu hal yang baru di dalam hidupnya. Dia merasa sukacita, dia merasa dihargain, dia merasa dianggap satu pribadi yang perlu diajak bicara. Inilah yang dia rindukan selama ini, kekosongan yang terjadi. Karena sebagai manusia, setiap daripada kita manusia bersifat selalu mempunyai kerinduan untuk bertemu, bersosialisasi. Karena kita hidup tidak bisa sendirian. Nah, para kekasih Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, banyak di dalam kehidupan kita seringkali juga, mungkin tanpa rasa, banyak orang-orang yang kita melihat yang rela mengorbankan hak-hak yang seharusnya dia peroleh karena dia menitik beratkan kepada hal-hal yang untuk menguntungkan dirinya, uang dan sebagainya, yang selalu reputasi, dan membuat dia tuh hidupnya jauh daripada apa yang seharusnya dia peroleh. Tidak ada kebahagiaan, saudara. Nah, pada saat itulah sebenarnya setiap daripada kita, sebagaimana Sakius, harusnya memikir ulang untuk apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh sesuatu yang kita rindukan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat sekarang hal-hal apa yang dia peroleh, saudara, dalam perjumpaannya dengan Kristus. Hidupnya mulai hidup yang berbeda, saudara. Dia merasakan suatu hal yang luar biasa. Dia merasa dihargai. Dia sangat sukacita karena Yesus begitu menghargai dia. Para kekasih Tuhan, untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mempunyai satu sikap di dalam menghadapi kehidupan ini. Apa yang menjadi bagian dari hidup kita selama ini? Apakah kita mau mencari ketenaran? Apakah kita mau mencari harta, kekayaan, dan yang membuat kita mungkin dihormatin orang, dipuja orang karena harta kita begitu besar dan kekayaan kita? Tapi ingat, saudara, apapun yang kita cari itu pada akhirnya akan menjebak kita sendiri. Kita akan terus haus. Orang yang selalu mencari uang dan cinta akan uang berlebihan, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Kekayaannya akan menjerat dia. Seperti seseorang yang ada di tengah lautan. Mengapa orang yang di tengah lautan begitu banyak air, tetapi dia bisa mati kehausan? Padahal airnya banyak. Tapi begitu dia minum air dari laut itu, yang asin, dia akan tambah haus, saudara. Nah, itulah yang juga terjadi bagi seseorang yang cinta akan uang. Nah, para kekasih yang budiman, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa menjadi perenungan kita pada saat ini? Didasari dengan pengorbanan dari Kristus yang begitu besar, baiklah kita juga lakukan segala sesuatu dalam hidup di dalam kasih-Nya. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagaimana relasi kita dengan keluarga kita? Mencintai dan melayani keluarga adalah sesuatu yang natural. Siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi, kita perlu menambahkannya dengan kasih daripada Kristus. Ini akan menolong kita untuk menerima apa adanya. Mengampuni, mengulurkan tangan pada anggota keluarga yang tidak sempurna dan tidak taat. Nah, para kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi akibat COVID-19, orang mudah emosional, saudara. Bahkan di dalam satu rumah, kita bisa saling berjauhan. Mungkin saudara heran, mana mungkin dalam satu rumah? Karena setiap individu itu emosinya itu akan cepat bereaksi, saudara. Emosinya itu cepat blow up. Karena ada kekhawatiran. Nah, misalnya, sebagai contoh, mendadak salah satu dari anggota keluarga ada yang batuk, apalagi batuknya ada cukup bandel begitu, berdahak dan sebagainya, maka yang satu akan mundur buru-buru, menjauhi. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak. Itu terjadi, saudara. Sehingga yang bersangkutan merasa tersinggung. Dia merasa tersinggung. Dan mudah sekali, saudara, terjadi pertengkaran. Tetapi kalau ada kasih Kristus, itu akan beda, saudara. Dia bisa memahami, dia bisa mengerti mengapa orang itu menjauhi dia. Nah, itulah yang sebenarnya yang Tuhan mau, supaya hidup di dalam kasih, saudaraku. Nah, para kekasih Tuhan yang saya kasihi, jadi perubahan apa yang paling dalam di dalam kehidupan Zakius pada waktu dia berjumpa dengan Kristus? Dulu, filosofi hidupnya, uang yang dia cari, itulah yang menjadi acuan hidupnya. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami satu perubahan. Nah, itulah yang dia lakukan, saudara. Luar biasa, saudara. Hidupnya mengalami suatu perubahan. Karena dia tahu apa yang dia sudah lakukan masa yang lalu, dia salah mengambil langkah. Not the right choice. Jadi dia hanya mementingkan hal-hal materi yang kelihatan. Dia mengabaikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang jauh lebih berdampak. Nah, para kekasih Tuhan, hal-hal apa yang kalau begitu yang perlu kita lihat dari perubahan yang terjadi dari diri Zakius? Di pasal 8 dikatakan, Zakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bila kita cermati dengan kehidupan Zakius sebelumnya, terjadi kontras sekali. Dia tadinya seorang yang greedy, serakah. Sekarang malah memberikan, dia punya setengah hartanya dari seorang yang serakah. Seorang yang greedy menjadi seorang yang generosity, seorang yang menjadi penderma, saudara, murah hati. Bayangkan, saudara. Mungkin dia tadinya seorang yang keras, kasar. Tapi sekarang jadi caring people. Jadi memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia yang tadinya mementingkan diri sendiri, berubah, memulai memikirkan kepentingan orang banyak. Bisa dibayangkan, maka Zakius menjadi orang yang punya harta begitu banyak, akan yang jadi jauh dari hidup yang berkelimpahan, saudara. Misalnya saja, kekayaannya Zakius, kalau kita hitung, jumlahnya 1 miliar. Berdasarkan janjinya, maka 500 juta akan diberikan kepada orang miskin. Lalu mengganti 4 kali lipat
kepada orang yang dia telah peras, saudara. Mungkin selama ini dia memeras 10% dari jumlah daripada orang penerimaannya, hartanya. 10% dikali 4 berarti 40%. Bayangkan saudara, dia sudah kasih 500 juta ditambah 40%, 400 juta saudara. Jadi yang sisa tinggal 100 juta saudara. Berarti 90% dia kasih keluar. Saudara, bisa nggak saudara bayangkan? Begitu banyaknya yang dia lakukan. Begitu besar kacamata manusia. Tapi bagi Tuhan, itu lain. Tuhan melihat generosity-nya itu. Hatinya yang penuh kasih kepada sesamanya. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Nah, seringkali kita, dalam pertobatan kita, mungkin kita juga menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Tapi mungkin hanya di bibir saja, saudara. Oh ya, kita doa. Oh ya, kita akan lakukan ini dan itu untuk menolong orang dan sebagainya. Tapi biasanya, umumnya hanya angan-angan saja, saudara. Dari pengalaman apa yang saya lihat di dalam kehidupan nyata. Contoh saja, saudara. Kalau ada seorang anggota, sahabat kita yang sakit, masuk rumah sakit, itu sulit sekali untuk diajak pergi ke rumah sakit. Banyak alasan, saudara. Saya sudah lihat orang yang kelihatannya begitu rohani, pada saat diajak, komennya sungguh mencengangkan. Enggak, saya takut, nanti saya takut, jadi nggak bisa tidur, nanti ikut-ikutan sakit. Coba, saudara. Pada saat dia berbicara, ada beberapa orang yang bukan di dalam Tuhan. Apakah itu menjadi berkat? Tidak, saudara. Tapi sebaliknya banyak orang yang belum di dalam Tuhan. Pada waktu diajak, mereka meresponin, ya, aduh, saudara. Kita yang mengajak itu menjadi terharu, saudara. Mereka mau spend waktu, kadang-kadang itu bisa malam. Saya pernah lakukan itu, saudara. Ada salah seorang dari kelompok kami di sahabat ministry. Waktu ada seorang yang sakit, ayahnya tuh, anaknya sakit, kena cancer. Dia minta tolong, Pak Yanto, bisa nggak tolong untuk melongok anak kami untuk didoakan. Pada waktu itu kami sedang rapat dengan teman-teman. Saya responin waktu itu di jam 10 malam. Ini ada permintaan nih dari Pak Anu. Bisa nggak kita datengin rumah sakit di dekat City, Prince Albert. Mereka nggak pakai bilang, oh ini enggak, udah malam, ini enggak. Jam 11 malam kita berangkat jalan. Pulang jam 1 malam semua. Semuanya ikut, saudara. Luar biasa responnya. Nah, inilah para kekasih Tuhan. Kita seharusnya sebagai orang percaya yang sudah mengalami kasih Kristus, harus bisa merefleksikan lebih daripada mereka. Supaya mereka bisa melihat ada cinta kasih yang Tuhan taruh di hati kita. Karena itulah yang menjadi pedoman sesungguhnya di dalam hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, sesuatu yang ingin kita harapkan. Bukti sesuatu yang ingin kita harapkan. Tetapi iman tidak bisa memperoleh satu pengharapan tanpa adanya kasih. Pengharapan tidak bisa akan berdiri sendiri tanpa iman. Jadi saling menopang. Ya, 3 in 1. Jadi 3 hal ini harus menyatu. Ya, kita melihat Zakheus, dia mendengar kabar tentang Yesus, hatinya goncang, hatinya rindu. Itu adalah kerinduan, itu adalah satu langkah untuk Anda sebagai orang ingin bertemu, berjumpa dengan satu pribadi yang nama Yesus. Itu satu langkah awal daripada iman. Karena barangkali dalam pertemuan itu dia mengalami sesuatu yang berbeda. Dia melangkah, dia naik di atas pohon, menerangkan kerendahan hatinya. Sekalipun dia seorang yang cukup terpandang,
Dan dia lakukan. Karena ada antusiasme yang luar biasa. Ada strong desire di dalam hidupnya, saudara. Inilah yang Tuhan perhitungkan. Sehingga langsung waktu dia ada di atas, Yesus bilang, Sakeus turunlah. Karena Yesus hatinya sungguh bergetar. Karena ada orang yang begitu antusiasme untuk bertemu dengan dia. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Nah, para kekasih Tuhan, untuk itulah buah pertobatan kita sebagai orang percaya harus nyata. Ya, kalau di sono banyak yang tidak nyata, cuman sebagai hiasan bibir, tapi saya percaya di sini tidak. Nah, para kekasih Tuhan, haleluya. Apakah kita juga mengizinkan kasih Kristus menyentuh hati kita yang paling dalam dan membiarkan kasih-Nya untuk mewarnai kehidupan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan menantikan respon daripada anak-anaknya. Benarlah ungkapan firman Tuhan yang berkata di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Baiklah, setiap orang bijaksana yang merasa bijaksana, jangan bermegah dengan kebijaksanaannya. Dan orang yang kuat jangan bermegah dengan kekuatannya. Dan orang yang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia memahami, mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan keadilan. Ya. Yang itulah yang Tuhan inginkan, keadilan dan kebenaran, saudara. 3 hal ini. Jadi Tuhan inginkan hal itu dalam hidup orang percaya, saudara. Jadi biarlah kita merefleksikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Terlebih-lebih dalam persiapan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan berkata, inilah aku Tuhan, pakailah hidupku, aku rindu, supaya aku hidup menyenangkan hatimu. Bukan hanya menyenangkan hati orang, manusia yang hanya menilai hanya kulit luar, tetapi menyenangkan hati Tuhan, yang melihat isi hati kita, sejauh mana kita meresponin firman-Nya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita siap dan layak ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kita sama-sama berkumpul untuk mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Para kasih Tuhan yang luar biasa yang saya kasihi, sebagai penutup saya akan berikan kesaksian, ya, di mana pada waktu terjadinya tembok Berlin, saudara. Tembok Berlin itu pernah ada antara di waktu itu yang dimana ada Jerman terbagi 2 di Berlin Timur dan Berlin Barat. Saya bacakan. Tembok Berlin didirikan pada tanggal 13 Agustus 1961 oleh pemerintahan komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Kehidupan di Berlin Timur itu sangat berbeda dengan kehidupan di Berlin Barat. Penduduk yang ada di kota Berlin Timur itu sangat-sangat miskin dan jauh daripada kenyamanan sebagaimana yang ada di Berlin Barat. Dan oleh karena kuasa Tuhan, tanpa peperangan, terjadi satu perubahan. Pada waktu Presiden Gorbachev dari pemimpin Rusia memutuskan untuk melakukan tindakan yang luar biasa, sehingga terjadi pengunduran tentara-tentara daripada Rusia,
di seluruh yang waktu itu masih bernama Uni Soviet. Dan tembok Berlin akhirnya dirobohkan, saudara. Bukan dengan peperangan. Dan di situ luar biasa, saudara. Pada saat itu, sebelum dirubuhkan sebelumnya, orang-orang di Berlin Barat itu dan orang Berlin Timur itu tidak pernah nyampur. Orang di Berlin Timur itu seringkali membuang sampah, saudara. Membuang sampah karena dia kesel. Karena hidup mereka menderita. Hidup mereka tidak sebagaimana saudara-saudara sebangsanya yang ada di Berlin Barat yang berkelimpahan dan lebih kaya. Lalu mereka buang sampah, kotoran, dilemparkan ke Berlin Barat. Dan orang-orang Berlin Barat kaget, loh, ini sampah begini banyak. Wah, ini tentu perbuatan dari orang-orang Berlin Timur, saudara. Lalu mereka pun bersiap-siap, lalu mereka berdiskusi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus balas dengan apa ini yang mereka lakukan? Akhirnya mereka berembuk, oke, kita akan membalas. Setiap orang yang punya kerinduan boleh membalas, memberikan yang terbaik. Beri susu, beri daging, macam-macam makanan yang lezat-lezat, di-pack semua dengan tulisan di situ. Kami memberikan dengan apa yang kami punya yang terbaik buat saudara-saudara sebangsa yang ada di Berlin Timur. Mereka kirimkan kepada orang-orang yang ada di Berlin Timur. Nah, saudara, apa yang menjadi reaksi daripada orang Berlin Timur? Mereka sangat kaget, saudara. Mereka buang sampah, tapi dibalikin bukan sampah, tapi makanan yang begitu luar biasa, yang begitu berharga, yang mereka tidak pernah cicipin, saudara. Itu membuat mereka menjadi sungguh-sungguh tidak bisa mengerti, kok bisa begini? Kami membalas sesuatu, memberikan yang jahat, tapi yang kami terima kebaikan yang luar biasa. Dan itu akhirnya merubah. Sehingga pada waktu itulah terjadi perubahan yang besar di dalam pola berpikir orang-orang komunis yang ada di Berlin Timur. Nah, para kekasih Tuhan Yesus, sebenarnya itulah yang menjadi juga kerinduan daripada Tuhan Yesus, supaya di tengah-tengah situasi konflik yang kita alamin ini, saudara dan saya tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, yang mengalami kesulitan hidup, yang mengalami banyak masalah. Kita bisa menjadi tiang doa. Mungkin melalui WA, kita bisa kontak telepon, sekalipun kita tidak bisa, mungkin bisa memberikan sesuatu, tapi kita lakukan yang terbaik. Saudaraku, inilah juga kerinduan hati Tuhan. Jadi kita bisa kumpulkan dana, kita bisa kirimkan ya toh kepada saudara-saudara kita, mungkin kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Inilah pesan yang Tuhan mau, supaya kita memasuki sebentar di dalam perjamuan dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena kita tahu itulah yang Tuhan mau, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah sekiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus. Mari, saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita taruh tangan kanan di dada kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari kami belum dapat berbuat banyak ya Tuhan. Kami masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan akan sikap hidup Sakius ya Tuhan, yang menjadi contoh ya Tuhan. Dari seseorang
yang begitu greedy, tapi berubah menjadi seorang yang penuh dengan generosity. Dari seorang yang begitu serakah, seorang pemeras, menjadi seorang yang begitu penderma bagi orang-orang yang susah. Oleh karena itu, Tuhan Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja lebih lanjut. Kami menyadari kami tidak sempurna, tapi kami punya kerinduan ya Tuhan. Biarlah kerinduan yang ada dalam hati kami masing-masing, Tuhan penuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga sungguh kami dapat belajar untuk lebih taat kepadamu, untuk mematuhi apa yang Kau inginkan, karena Engkau yang berjanji setia. Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Setiap orang yang memberi kepada orang-orang yang susah, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Itulah janji Tuhan. Itulah yang juga yang kami tahu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga sungguh hidup kami adalah hidup yang memberi, sebagaimana yang Tuhan inginkan adalah terlebih baik memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Roh Kudus, terima kasih kalau kami juga mau sebentar akan mempersiapkan firman Tuhan lebih lanjut melalui adanya perjamuan kudus, sehingga sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kami lebih lanjut di hari-hari mendatang. Dan kami percaya kalau apa yang menjadi kerinduan kami itu menjadi satu kebutuhan, maka Tuhan akan penuhi. Para kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, sumber segala berkat, cinta kasih daripada Kristus Yesus, pemeliharaan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus memimpin para kekasih Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah. Haleluya. Yang percaya boleh menyambut dengan berkata, amin.